habis dimakan dia yang kena korban itu dari Al-Hayat. Ya, eh, saya sebutkan saja nominalnya 15 juta rupiah. Ya, nah seharusnya 15 juta itu kan harusnya dia pakai untuk bayar hutang dong, ya kan? Buat apa namanya? Buat bayar kontrakannya yang katanya 2 tahun ya, Gat. Nunggak ya, Gat. Ya. Iya, informasi yang saya dapat juga begitu. Dia nunggak kontrakan itu 2 tahun, Bu. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi malah dipakai untuk mana? Kemana? Jalan-jalan ke Singapura. Jalan-jalan Kan? ke Singapura, ke sini ke sono, ya kan? Gaya-gayaan, rumah masih ngontrak. Iya, belum bayar 2 tahun. Utang setumpuk. Yang gue bingung akunya janda, tapi yang gue denger juga uh, dari orang yang pernah tinggal sama dia ya, dia tuh kumpul kebo. Makanya ini agak seliuran nih, hati-hati sama orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Wih, luar biasa ini teman-teman ya. Ngeri ya. Inilah kata yang bisa kita ucapkan yang cocok dengan keadaan sekarang, di mana kita ketahui beberapa bulan yang lalu Lina Wijaya membongkar aib ya dari Elia Miron beserta beberapa apologet Kristen yang lain. Elia Miron dibongkar bahwa dia ternyata sedang mengidap HIV dan juga HIV-nya itu berasal dari hubungan lagi bete, hubungan sesama jenis. Bukan karena kecelakaan, bukan karena narkoba, ya, tetapi karena hubungan sesama jenis. Ngeri ya, itu Lina Wijaya saat membongkar aib dari Elia Miron. Terus kita lihat, pihak Elia Miron beserta teman-temannya tentu saja tidak tinggal diam, teman-teman. Tidak mungkin mereka tinggal diam. Akhirnya, mereka memberikan satu serangan balasan yang sangat dahsyat, teman-teman. Satu serangan yang benar-benar ini membuat Lina Wijaya ini, wah, saya nggak bisa bilang ya. Ini tersungkur kalau saya bilang ya. Tersungkur, dan apakah Lina Wijaya bisa bangkit lagi? Nanti kita lihat. Kita akan tunggu apa reaksi dari Lina Wijaya. Tetapi kita akan bahas dulu masalah serangan yang dilontarkan oleh tim Elia Miron ya. Wih, keren nih. Jadi Elia Miron kita tahu dia memang sekarang menjadi salah satu polikardus paling diandalkan, sehingga tentu saja teman-temannya kumpul ke dia. Sehingga polikardus yang lain pasti akan merapat ke dia. Bisa numpang, bisa pansos, kan begitu. Dan ini sekaligus membuktikan ya teman-teman, apa yang ada di dalam Quran itu adalah benar kebenaran. Itu benar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah dikatakan, permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang dibutakan oleh doktrin, yang digerakkan oleh doktrin. Mereka itu seperti robot. Mereka hanya bergerak berdasarkan doktrin dan juga pesanan. Pesanan dari para donatur-donatur mereka, majikan-majikan mereka. Ngeri teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan ngeri. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan bongkar-membongkar ya. Kalau udah ginian ini, wah, saya benar-benar ngeri teman-teman, ngeri. Karena ini bentar lagi pasti polikardus ini ngamuk-ngamuk. Wah, ini ya, jadi HMC sudah mulai nih. Ini dokter akal nih kerjanya membongkar-bongkar aja. Membongkar kesalahan kita, membongkar aib kita, mematikan priuk kita. Wah, ini ngamuk bentar lagi. Ya, urusan kalian lah. Siapa suruh kerja kalian menghujat dan menghina agama Islam. Inilah balasan dari Allah kepada kalian ya. Oke, kita saksikan dulu bagaimana tim Elia Miron beserta kawan-kawannya, ada sang penggugat, Dewi Bulan alias Devi Monyong, ada Fadilah Hafiz ya, Murtadin juga, yang membongkar penipuan yang dilakukan oleh Lina Wijaya. Jadi dikatakan Lina Wijaya
menipu donatur-donatur, menipu orang-orang Kristen, mengatasnamakan murtadin, mengatasnamakan Elia Miron, padahal duitnya dia ucup sendiri. Jadi bisa dibilang ini ucup mabuk mulu versi wanita. Ucup mabuk mulu versi wanita, teman-teman. Karena kita tahu ucup mabuk mulu itu memang suka ngucup-ngucupin kan. Jual murtadin untuk donasi, donasinya dia telan. Ya, kita tahu 2 tahun yang lalu skandal. Seorang pendeta menjual murtadin, tapi nomor rekening dia hapus nomor rekening murtadinnya, dia ganti nomor rekening dia setelah selesai live supaya donasinya masuk ke dia. Belum lagi donasi Kosman alias KC yang dia korup, ya, dia korup, ngeri teman-teman. Jadi ini ajaran korup benar-benar ya. Polycarpus ini adalah pengamal ajaran korup, ajaran tidak berperi kemanusiaan, ajaran sadis. Oke, kita lihat dulu bagaimana mereka membongkar. Shalom semua ya. Ketemu lagi dengan Kang Gugat dan Ibu Dewi Bulan, Mami DB. Nah, kalian udah lihat thumbnailnya ya? Kalian udah tahu dong, ini kita mau ngomongin siapa? Ya kan? Nah, ini berbicara soal ada seorang apologet perempuan, ya. Seorang apologet perempuan yang bermain 2 kaki, ya. Yang satu dia bela Kristen, satu lagi dia bela sebelah. Itu ini harus waspada nih. Saya bukannya iri sama orang, enggak ya. Tanpa ada personal feeling sama dia ya. Cuma gini, soal kalau apologi kekristenan dengan standar kaki seperti ini berbahaya sekali. Orang seperti ini berbahaya. Dia bisa menjadi duri dalam daging, ya, bisa minta informasi semua apologet, minta dana kiri kanan atas nama penginjilan. Ini yang berbahaya. Ya, orang seperti ini disarankan sebaiknya tidak usah ada dalam kekristenan. Tidak usah ada orang seperti ini sebenarnya. Nah, jadi kita udah tahu nama dia siapa ya. Anda bisa lihat yang di layar Anda itu yang nomor 4. Ya, Evi Herlina Simpan. Ya, ini adalah formulir pelayanan bimbingan ikrar syahadat. Itu di Masjid Istiqlal tanggal 9 sampai 16 Agustus 2022. Nah, yang nomor 4 itu adalah Evi Herlina Simpan, orang Kristen. Nah, inilah orang yang kita maksud. Yang ada di thumbnail, Anda tahu sendiri ya, siapa yang ada di thumbnail ya. Ya, sebenarnya kita sudah menerima keluhan udah lama ya. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Ya, saya dan gugat ini harus ekstra hati-hati. Karena korbannya sudah banyak dan keluar duit sudah puluhan juta. Ya, bahkan korban terakhir itu ya akhirnya jadi mu'alaf lagi, ya kan? Akhirnya kembali ke Islam ya. Itu karena donasi untuk dia pun dia catut, ya. Donasi terbesar kayaknya donasi yang saya tahu ya, yang terbesar itu yang habis dimakan dia, yang kena korban itu dari Al-Hayat, ya. Saya sebutkan saja nominalnya 15 juta rupiah, ya. Nah, seharusnya 15 juta itu kan harusnya dia pakai untuk bayar hutang dong, ya kan? Buat apa namanya? Buat bayar kontrakannya yang katanya 2 tahun ya, Gat. Nunggak ya, Gat. Ya. Iya, informasi yang saya dapat juga begitu. Dia nunggak kontrakan itu 2 tahun, Bu. Ya, itu yang saya tahu. Tetapi malah dipakai untuk kemana? Jalan-jalan ke Singapura. Jalan-jalan ke Singapura, ke sini ke sono, ya kan? Gaya-gayaan, rumah masih ngontrak. Iya, belum bayar 2 tahun. Utang setumpuk. Yang gue bingung akunya janda, tapi yang gue denger juga dari
eh, dari orang yang pernah tinggal sama dia ya, dia tuh kumpul kebo. Makanya ini agak seliweran nih, hati-hati sama orang ini. Gitu. Dari kesaksiannya nggak cocok dengan bukti yang kita punya, ya. Dia kalau kemana-mana itu bawa-bawa nama Elia Myron. Artinya gini, dia selalu bilang, oh saya ini maknya Elia Myron. Elia Myron, dia juga ngomong sama aku, si Lina juga ngomong sama aku, Elia tinggal di rumah aku loh Bu. Gitu. Saya cuma bilang, oh iya, gitu aja. Dan dia ngakunya itu 6 bulan si Elia Myron tinggal di rumahnya si LW ini. Tapi dari pengakuan Elia sendiri hanya seminggu. Ya, nyatutnya banyak banget ya, seminggu terus sampai 6 bulan. Ya, korban lainnya lagi itu Bang Fadil dari mana Gat? Gue lupa deh. Eh, yang ditinggalin sama itu loh, yang gereja Betawi itu loh. Oh iya, ya, Fadil Mulia kali ya maksudnya ya. Iya, iya, Fadilah Mulia. Iya iya. Eh, Nah, denger sih itu. gereja Murtadin, namanya apa yang ditinggalin sama itu loh. Aduh, gue namanya lupa-lupa samanya. Fokus, ya benar. Iya, Ibu Dila. Ibu Dila naik aja, Bu. Itu linknya tersedia di situ. Ya, dari Fokus. Nah, Bang Fadil juga mengeluh ya kepada kita mengenai orang ini. Jadi kalau apa-apa itu minta duitnya ke Bang Fadil gitu. Karena kan dari Al Hayat sudah diblokir ya. Terus dari donatur besar lagi sudah diblokir juga. Saya lupa namanya, nggak usah sebutkan namanya deh ya. Lalu dia mulai minta sana minta sini. Nah sekarang kan dia lagi gencar di TikTok ya nyari koin lah ya. Dinaikin aja gak, dinaikin gak. yang Ya yang udah. naik dinaikin aja. Udah. Terus ada lagi, nah karena di komal-komal apologet-apologet Kristen Indonesia itu dia nggak dapat tempat, lalu dia masuklah ke komal-komal yang sepi-sepi. Ya, saya akan tunjukkan video di mana ketika saya masuk ke komalnya Ion, saya cuma komen ya, ketika ada dia saya komen eh, butuh duit, saya langsung diblokir. Ya, jadi apa ya? Mereka memang nggak mau terima kritik, ya, begitu. Nah, mengenai kasusnya si Elia juga, Elia itu sudah bertobat, ya, dan itu kan kisah masa lalunya. Yang seharusnya kalau dia sudah bertobat, ya sudah, Tuhan aja sudah menjauhi ya dosa perbuatan lamanya. Dia buang itu ingatan perbuatan lamanya from the west to east ya. Jadi dari barat ke timur sudah Tuhan lupakan, tetapi dia justru ungkit karena dia memang mengancam ya. Dia mengancam kalau tidak bisa ikut ke Amrik ya. Kan Elia Mairan memang diungsikan kan. Kalau dia nggak bisa ikut, dia akan bongkar Elia Mairan. Ternyata terjadi. Nah, sekarang dia sebenarnya mengancam akan membongkar donatur-donatur yang besar-besar. Ya, kalau itu terjadi, jadi kita tahu siapa dia kan. Nah, eh, ini dia bahkan nantangin ya, dia itu menghubungi Zuma. Saya nggak tahu apa maksudnya menghubungi Zuma. Mungkin mau apa namanya, memberi info-info siapa saja, nomornya siapa saja, ya kan siapa saja, ya. Iya benar Ibu Blessing. Jadi si LW ini ngaku-ngaku bundanya Elia Myron. Kemana-mana dia ngaku saya ini mamanya Elia Myron. Saya ini mamanya Elia Myron. Ngaku ke saya pun seperti itu. Nggak malu ya.
ngaku-ngaku eh Ya ini ada dia itu, surat. nah ini dia. Saya sampai, masa sih dia ini maknya Elia Myron, kok mukanya jauh banget, yang ono mukanya buntet, bantet, eh loh, kayak kentang. Sedangkan si Elia Maro kok cakep begini, apa salah cetak apa gimana, gue kagak tahu. Nah, langsung aja Gat, di sini ada Ibu Dila yang katanya punya info baru lagi. Di sini juga ada Elia Myron, ya, saksi mata, ya, saksi mata. Tadi saya bilang kan, dari info yang saya dapat Elia cuma nginep seminggu, tapi si LW ngakunya Elia nginep sama dia, dia kasih makan, dia kasih duit selama 6 bulan. Ya, dibeliin baju, dibeliin semua kebutuhannya itu selama 6 bulan. Dalam hati gue, wih, ini orang baik banget, 6 bulan nampung orang, kasih makan, kasih baju, ya, duitnya banyak juga, gitu. Karena kan kalau nampung orang pasti keluar duit dong. Ternyata. Eh, Silakan Ibu Dila yang punya info. Nanti kita ke Elia ya. Oke, Shalom Bu Linsi. Bu Linsi lagi, Bu Dewi Bulan. Nanti takut salah lagi. Pak Sang, Elia. Jadi gini, saya sebenarnya data-data ini udah dapat dari awal-awal kemarin. Padahal saya sudah bilang ke beberapa teman-teman, berhati-hati. Nah, ternyata teman-teman tidak mendengarkan, ya sudahlah, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, jadi saya dapat info baru, dia akan ketemu Zuma di Jakarta. Dia Ya, akan tadi ketemu ini, Zuma di Jakarta. ini. Saya, Nah, ini dia. iya, ya. Nah, sebelumnya waktu itu dia ngajak saya untuk ketemu di hari ulang tahunnya, Februari kemarin. Nah, terus Razi sempat ngomong begini, Bunda hati-hati. Razi waktu itu masih Kristen kan. Saya bilang kenapa? Hati-hati. Ternyata dia ngundang Zuma juga, ngundang Riva juga. Datanglah si Yuni, pokoknya sama anak-anak Astaga itu kan. Nah, saya beruntung nggak datang, ya. Nah, ternyata tadi saya dapat info, Veilit, ya, dia akan bertemu Zuma. Kemungkinan akan membongkar data-data para apologet. Begitu ya dari yang saya dengar. Kemudian, bukan cuma itu Bu Linsi, dia ini, Elia sebagai saksi. Bu DB. Bu DB. Saya ingatnya. Ya. Itu ya. Linsi, tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah, oke. Ini sama aja kita reuni ya Bu DB ya. Iya. Ya, jadi beliau ini nggak tahu, Elia nanti bisa jelaskan apakah dia punya suami atau tidak. Waktu itu dia telepon saya pas dia lagi di rumahnya. Saya bilang, Bu, Emak tinggal sama siapa? Ya sama anak-anak saya, sama suami saya. Oh, saya pikir ibu sama kayak saya single mom. Saya ngomong begitu. Enggak kok, saya punya suami. Nah, kemarin coba Bu DB lihat tuh, ada di situ surat pernyataan orang hilang. Eri Wijaya namanya di atas tadi. Iya, di sini nih. Ini nih ya. Tuh, agama apa Bu DB? Islam. Nah, ini tuh adalah teman kumpul keboknya. Dia menyampaikan surat kehilangan ini orang ke Pak RT, tembusannya Pak RT ke kepolisian di Kelapa Gading untuk mencari orang hilang. Si Erinya hilang mungkin karena nggak bayar kontrakan kali, makanya dicariin. Ya mungkin uang untuk kontrakan dilarikan sama si Eri ini, ya kita nggak tahu kan. Itu ceritanya. Nah, mungkin Elia bisa menyaksikan waktu Elia di sana ada suaminya apa enggak. Nah, dengar cerita Pak RT bilang dia nggak punya suami. Nah, ini nih sudah istilahnya melanggar kekudusan, ya kan? Udah gitu. Yang gue dengar juga dia janda. Lah iya, makanya setahu saya dia janda. Waktu saya telepon dia bilang ada suaminya. Itu loh Bu DB. Nah, jadi dia ini menipu.
Saya punya rekaman suara Bu Mantu. Semuanya saya punya, Bu Dewi. Namanya nggak usah disebutin, Bu. Ya, Ibu itu ya, Ibu donatur itu. Ya, saya punya Ibu, ya. rekaman suaranya. Saya punya video ketika polisi datang ke rumahnya. Kemudian VN suaranya si LW Polisi ini. datang ke rumahnya ngapain? Polisi datang ke rumahnya mau ngambil motor yang dia bawa. Tadinya motor itu untuk Razi. Nah, kemudian ya, terus direbut sama dia ya iya, karena dianggap si Razi nggak bisa bawa motor. Diambil sama dia. Oh, gitu. Maksudnya buat dijual gitu kali ya. Iya, ini banyak peristiwa rentetannya Bu Debe, banyak banget. Kemudian sebenarnya bahkan Razi juga banyak cerita ke saya sih. Iya, Razi juga cerita sama saya. Makanya saya bilang kita nggak bisa nyalakan Razi sepenuhnya. Sebenarnya tuh kita bersyukur Razi ini seperti itu. Kenapa? Akhirnya semua terbongkar. Kalau Razi nggak begitu, nggak kebongkar kayak begini, Bu. Nah, sekarang dia live sama si Ion, sama Apiang. Saya langsung foto. Saya saya masuk, saya rekor sih ya. Saya masuk di situ, saya komen butuh duit, langsung saya diblokir. Nanti saya kasih videonya. Nanti saya sebarkan videonya. Iya, saya foto tadi screenshot siapa-siapa aja yang masih berafiliasi dengan dia. Nah, saya cerita sedikit, Bu. Waktu itu Kiai Murtad live berapa bulan yang lalu ya, sebulan lah yang lalu live, dia membongkar kebobrokannya api yang VCS itu. Nah, tiba-tiba dia naik, LW naik, marah-marah sama Kiai Murtad. Dia bilang, kalian sok-sokan mau membongkar aib orang lain, sedangkan di dalam diri apologet aja punya aib. Dia sebarkan ternyata. Nah, iya, dia bilang yang masalah Elia yang itu bla 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 segala macam itu, Bu. Awal mulanya di komalnya Kiai Murtad itu. Dia ngamuk-ngamuk. Dia sebenarnya udah ngancem. Jadi yang soal Elia itu dia udah ngancem ya. Dia ngancem gini, kalau dia nggak bisa ikut Elia keliling-keliling Asia ya, dia akan bongkar identitas Elia, gitu kan? Lalu kan dia dipulangkan tuh oleh Al-Hayat kan, 15 juta kan lumayan banyak, nggak bisa dong masa 15 juta habis dalam 3 hari, gila. Betul. Ya, nah dipulangin dong, ya kan? Orang ini untuk Elia kok, bukan untuk siapa? Betul. Si Mama Tambem itu loh, ya double agent itu. Iya. Kan? Itu kalau anak-anak bilang ikan buntal, Bu. Ikan buntal, iya. Ya apalah gitu loh. Lah, setahu saya Elia Myron juga sudah bertobat. Itu sudah kisah lama, ya. Makanya Elia berani mengungkapkan itu karena dia sudah bertobat. Orang yang sudah bertobat, ya sudah. Kenapa dibongkar? Ya, kalau saya, kalau kalian masih mengungkit masa lalu saya, mungkin masa lalu saya lebih jahat daripada Elia. Gitu loh. Nah, ya. Iya, kita semua punya masa lalu. Bu Debe kan tahu kita gimana saya, benar nggak? Ya. Iya. Ya, jadi saya lanjut ya. Nah, begitu juga yang dia ancamkan ke Razi. Razi telepon saya nangis-nangis, Bu Debe. Ya. Dalam kondisi panik, akhirnya Razi tempuh jalan balik lagi ke Islam. Nah, ini ceritanya. Iya. Aku sih sudah kasih warning si Razi, kamu hati-hati. Ya, saya udah kasih juga, saya bilang hati-hati. Gimana ya Bunda bla 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 bla. Oke, Razi juga salah, tapi dengan hal ini semua kebongkar kan. Nah, habis gitu saya udah curiga, ini orang kok sangat membela api ya. Ada apa dengan api? Nah, mulai beruntutan. Nah, saya sudah kasih warning ke teman-teman kayak Pak Wahyu waktu itu. Semua nggak ada yang percaya, bahkan Pak Bambang Razi ngomong ke Budila juga ya. Iya, nangis dia telepon saya, Bu. Iya. Ya, saya ngomong ke teman-temannya, oh masih percaya, udahlah. Saya bilang biar Tuhan saja yang membongkar semuanya. Nah, inilah saatnya ya. Dia masih koar-koar live di YouTube, di TikTok, Bu. Sekarang masih live. Nyari koin. Tapi yang Bu Debe sama Pak Sang, Bu Debe lah. Kita orang lama ya di BHFM. Tahulah siapa Apiang.
Iya tahu. Ya kan? Nah, Saya mau dengar si Elia nih. nah sekarang coba Elia deh dari Selama versi Elia. Elia tinggal di sana, apa yang Elia lihat? Shalom. Shalom Elia. Shalom Elia. Langsung aja El. Ya jadi sebenarnya saya itu nggak mau ya ikut campur masalah hal-hal seperti ini. Cuma saya kasihan, takut banyak korban yang lagi di dalam. Saya juga ketika tahu dan ketika saya kemarin itu dipermalukan sama beliau itu, saya udah udah nganggap itu biasa aja lah gitu, ya udah nggak apa-apa, saya terima aja gitu. Kalau saya mau permalukan dia waktu itu kan juga bisa aja, cuma saya nggak mau. Dan mungkin yang disampaikan ke kalian itu mungkin hampir 100% itu bohong semua ya. Saya itu tinggal di rumahnya dia itu bukan karena saya tidak ada tempat tinggal di Jakarta, saya punya. Tapi saat itu kondisi saya memang lagi butuh seseorang yang yang saya mau ngobrol bareng gitu. Dan saya pikir anak-anak apologet itu adalah orang-orang yang tepat karena kan tahu Tuhan dan lain-lain gitu kan, ngerti lah gitu. Nah saat itu juga saya hubungin dia karena memang saya dekat dengan beliau gitu, ya lumayan dekat lah dengan beliau. Udah pada saat itu pertemuan pertama kita ketika ada Kak Ica juga, saat itu kita ke Bogor bareng sambil makan-makan gitu lah. Nah kita ketemu ya, saya cerita semua lah sama beliau, saya cerita banyak hal, saya cerita itu tadi masa lalu saya yang saya alami sekarang dan lain-lain. Ya puji Tuhannya beliau waktu itu terima saya gitu loh. Dan saya nyaman aja dengan itu karena beliau adalah orang yang bisa saya ajak cerita, saya ajak ngobrol bareng gitu. Nah aku itu di rumah beliau itu selama 1 minggu. 1 minggu kurang ya. Kalau beliau bilang ke publik itu ada yang versi 6 bulan, ada yang versi 3 bulan di live-nya kemarin. Nah, saya juga bingung yang benar yang mana. Tapi yang paling penting saya di rumahnya hanya kurang dari seminggu. Itu ada saksinya, ada Joseph, apologet dari Katolik dan juga Ko Charlie. Ya. Kemudian selama di rumah beliau itu saya tidak dapat uang. Ataupun saya pun nggak tahu, saya terkejut ketika Al-Hayat bilang ada uangnya dikasih 15 juta gitu kan, saya nggak tahu itu ada uang karena nggak sampai ke tangan saya, itu nggak ada. 10.000 sepeser pun itu nggak ada sampai ke tangan saya. Jadi saya beli obat, terus beli makanan, kalau lagi mau makan itu pakai uang saya sendiri. Tapi saya nggak permasalahin itu ya. Nah, saya itu baru tahu juga baru kemarin dari Bu Sofi. Jadi, dan di rumah itu saya nggak nemuin siapa-siapa selain beliau, putrinya, dan 1 ekor anjing. Saya nggak nemuin siapapun, ada laki-laki lain dan lain-lain. Memang saya nggak temu itu. Ya. Itu yang saya lihat di rumah beliau waktu itu, gitu. Jadi ya, setelah itu kita mulai konflik lah karena waktu itu masa-masa genting dan beliau pernah ancam saya buat lapor ke MUI segala macam gitu, ngancam-ngancam saya. Jadi yang saya nilai memang motifnya dia ini itu adalah memang saya nggak tahu, nempel ke saya biar dapat duit. Ya, itu yang saya lihat. Kenapa? Karena saya nggak ada Elia, bentar ya aku potong. Kamu tahu nggak banyak donasi masuk untuk kamu melalui Lina? Aku nggak ada terima uang apapun dari dia. Aku tidak terima uang apapun dari Lina Wijaya. Tidak ada. Jadi memang nggak ada. Ya. Nah saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman apa gitu ke saya, tapi saya nggak ada terima uang apapun. Saya nggak ada.
gitu. Ya, jadi kalau dibilang saya terima uang dari dia itu nggak ada saya terima uang. Tidak ada, saya katakan tidak ada. Gitu. Dan ya memang motifnya itu karena uang ya. Karena ketika kemarin itu saya keliling Asia, itu dia juga pengen nempel terus gitu loh. Pengen ikut ke saya gitu. Cuma saya bilang nggak usah gitu, nggak usah sampai jauh-jauh lah gitu. Sampai ada batasnya lah. Dan setelah itu saya pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia tiba-tiba marah-marah sama saya. Marah-marah itu nggak jelas. Saya pikir ini orang kenapa gitu, rada-rada apa gitu kan. Saya juga nggak tahu. Rada-rada aneh lah gitu. Kok mulai nyerang saya, ngungkit-ngungkit apa yang saya beritahu ke dia dan lain-lain gitu. Dan mulai ikut campur ke ranah keluarga saya. Diurusin semua sama dia. Dan pada akhirnya saya bilang tegas, saya udah nggak mau lagi komunikasi sama Anda. Karena ternyata Anda itu toksik sekali. Bukannya saya dapat penghiburan, bukannya saya malah baik, dapat yang baik, tapi malah yang buruk gitu. Ya udah, sejak saat itu udah saya cut dari beliau. Jadi sampai sekarang kita nggak ada hubungan lagi sama Ibu Lina. Kalau saya nggak ada hubungan lagi dengan Bu. Ngeri ya teman-teman. Jadi semoga dengan menonton video ini, teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Kristen, jangan sampai kalian ikut ajaran sesat ini. Semoga kalian tetap jadi Kristen yang benar. Jangan menjadi Laskar Polycarpus. Mereka ini Polycarpus. Mereka ini hanya mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan duit, duit, dan duit. Dan kita bisa lihat, gara-gara duit, mereka baku hantam, mereka saling membuka aib, saling menjelek-jelekan. Ngeri, ya, ngeri. Dan ini dimulai dari Dewi Bulan yang mengungkap nama asli dari Mak Lina, ya, yang ternyata namanya adalah Evi Herlina Simpan. Ini Simpan apa ini? Dan ternyata dia memang dari Kristen, ya, dari Kristen, terus jadi mualaf, terus kembali Kristen. Jadi dia ini murtadin yang baru jadi mualaf sebenarnya. Dia hanya kembali ke ajaran lamanya. Jadi ini mualaf atau enggak ya? Harusnya enggak ya. Karena nggak sampai 1 tahun, teman-teman. Nggak sampai 1 tahun dia syahadat, dia kembali jadi Kristen. Kacau juga ya. Jadi yang ngeklaim, atau para pendukungnya yang bilang Lina Wijaya ini murtadin, enggak ya. Dia nggak ngerti apapun tentang Islam. Dan dicurigai, dulu mualafnya pun ada motif. Ya, ada motif. Terus dia kembali jadi Kristen. Oke. Terus Lina Wijaya ternyata meminta dana kepada orang-orang, dan itu memang sudah sering kita dengar ya. Dan memang, ya namanya Polycarpus memang seperti itu. Dan ini bukan hanya Lina. Ada Ucup Mabuk Mulu, ya, terus juga ada Lukus Suntur Saifuddin Ibrahim, ada Wak Donat yang mengatakan mau bangun panti asuhan, sehingga orang kasihan, sehingga orang dukung perjuangan dia. Rupanya bangun rumah pribadi. 2 miliar. Ngeri teman-teman ya, ngeri. Jadi penipuan demi penipuan itu udah satu hal yang istilahnya lumrah. Kalau nggak ada skandal penipuan malah aneh. Tidak ada satu tahun pun tidak terjadi skandal penipuan yang dilakukan oleh Polycarpus. Nggak ada teman-teman. Ini masih Polycarpus yang jumlah orangnya aja dikit padahal. Tapi setiap tahun harus ada. Setiap tahun pasti ada. Ngeri ya. Jadi ya udahlah. Bagi Laskar Polycarpus ya ini memang kenyataan, mau gimana gitu. Memang tiap tahun agendanya seperti ini. Akan ada yang terbongkar. Akan ada penipuan yang terbongkar. Dan yang cukup mengagetkan, Lina Wijaya menggunakan uang itu untuk jalan-jalan, flexing ya. Dan kita tahu Lina Wijaya ini kan selalu gembar-gembor bahwa dia punya duit, dia bisa jalan-jalan, punya villa di Bandung ya. Dibilang dibaptis di villa dia, padahal villa orang. Diklaim sebagai villa dia. Luar biasa. Dia memanfaatkan kebaikan dari orang-orang Kristen. Donatur-donatur Kristen. Kasihan. Kasihan gitu. Bahkan jumlah yang diambil atau dikorup oleh Lina Wijaya ini jumlahnya fantastis. Sangat fantastis ya, menurut timnya Elia Miron. Masalah kita juga nggak pegang bukti transfernya, mohon maaf. Kita harus fair.
Kita katakan, kita nggak pegang bukti transfer. Ini kan masih klaim sepihak. Masih klaim sepihak. Kalau bisa tunjukkan dong. Ini cuma ditunjukkan bukti bahwa dia itu dari Kristen jadi mualaf di tahun 2022. Kalau ini oke lah, ada buktinya. Ya, ada bukti bahwa dia ternyata memang Kristen, jadi mualaf bentar, nggak sampai setahun, balik lagi ke Kristen. Terus juga ada tuduhan, dia kumpul kebo. Dia kumpul kebo. Ada lakinya. Tetapi Elia Miron mengatakan nggak ketemu. Waktu dia tinggal di sana nggak ada lakinya. Jadi kita juga nggak tahu. Ya kita nggak tahu itu kumpul kebo atau apa. Terus dikatakan motor yang diberikan oleh Bu Mantu untuk Raji itu diambil balik atau nggak diberikan oleh Lina Wijaya. Sadis ya. Hadiah untuk orang ditahan. Lina Wijaya pasti alasannya apa? Oh, Raji ini udah kembali ke Islam. Jadi motornya ya jangan dikasih. Pasti itu alasannya kan. Kalau memang ini ada. Tetapi sekali lagi, motornya pun kita nggak lihat. Ya, mohon maaf. Saya bukan ngebela, tapi memang motornya kita nggak lihat. Jadi harus ada bukti. Dan Raji juga nggak ada ngomong. Raji nggak ada ngomong kepada saya, dan saya belum pernah mendengar Raji ngomong. Mohon maaf. Ya, untuk ini kita tampung dulu. Tetapi yang ini saya pernah dengar juga, bahwa Elia, ya, itu kan lagi terkenal. Donasinya lagi banyak. Donasinya lagi sangat banyak. Kalian bisa bayangkan, kelas Rudi Simamora baru jadi pendebat, udah dikasih apa? Motor, dibelikan laptop, dibelikan studio. Ibnu Qolam baru murtad. Saya ingat sekali Ibnu Qolam ya. 1 bulan baru murtad, langsung puluhan juta masuk ke rekening dia. Di atas 50 juta dalam 1 bulan. Raji juga sama kan, puluhan juta dalam waktu sekejap. Jadi memang mereka ini gila, teman-teman. Mereka tuh mencari dana gila. Apalagi kelas Elia Miron yang terkenal. Kita tahu Elia Miron viral. Tentu saja donatur-donatur ini senang sama dia. Wah, masih muda, berpotensi, kita dukung. Sedangkan kelas Mikana, 1 orang ngasih dia sampai 40 juta. 40-an juta ngasih ke dia. 1 orang donatur. Itu belum sama donatur besar lainnya. Itu ratusan juta. Dan memang mereka seperti itu. Karena apa? Karena banyak orang-orang Islamophobia di luar sana. Yang nggak berani langsung berhadapan dengan Muslim, dan mereka butuh Polycarpus ini untuk maju. Jadi mereka dukung Polycarpus untuk maju. Donasinya kencang. Ya. Kalau kelas curut aja bisa studio, motor, dan sebagainya, apalagi kelas berat. Elia masuk kelas berat, harus kita akui. Kalau di jenjang Polycarpus, dia udah kelas atas. Sama kayak Pak Bom, ya, Paul Jang, Wak Donat, nah itu udah kelas-kelas berat, teman-teman. Ya. Terus Dewi Monyong ini kelas berat juga. Sofiatul, wah, udahlah. Terus di sini ada beberapa poin ya yang bisa kita bilang merupakan fakta karena ada pengakuan. Jadi ada tuduhan dari pihak sana yang pihak tertuduh juga sudah mengakui, artinya clear. Ini fakta ya, karena dua belah pihak mengkonfirmasi. Yang pertama, faktanya Elia Miron memang pernah tinggal di tempat Lina Wijaya. Diakui. Tetapi berapa lama? Ini masih jadi perdebatan. Harus ada bukti jelas baru bisa kita tahu. Tetapi memang pernah tinggal di sana. Terus yang kedua, ya, yang kedua, laki-laki atau kumpul kebo, pasangan kumpul kebo itu tidak dilihat, tidak pernah diketahui oleh Elia Miron yang tinggal di sana. Oke, itu masih yang kecil-kecil, teman-teman. Ya, ini masih yang kecil-kecil. Yang gedenya apa? Ini yang fakta yang seru. Ya, fakta yang seru apa, teman-teman? Elia Miron mengakui apa yang disampaikan Elia Wijaya oleh Lina Wijaya mengenai aib dia itu benar, tapi itu masa lalu. Yaitu apa? Dia kena HIV dan lagi bete. Dia adalah homoseksual. Itu diakui, tetapi sudah bertobat menurut Dewi Monyong. Dan Elia juga mengatakan, yes, dia saja sudah selesai. Nggak ada masalah lagi dengan itu. Menurut versi Elia, dia sudah bertobat. Menurut versi Lina, belum. Kan seperti itu. Selama ini Lina Wijaya menyerang Elia karena dianggap Elia belum bertobat. Belum mau bertobat. Itu yang jadi permasalahan. Versi Lina belum bertobat, versi Elia dia sudah bertobat. Tetapi yang jadi fakta, Elia Miron benaran terkena HIV. Elia Miron adalah pelaku LGBT. Kalau kita dengar, dua-dua konfirmasi hal yang sama. Oke? Luar biasa ya teman-teman. Luar biasa. Terus Elia mengatakan dia tinggal di sana, bukan karena nggak punya tempat tinggal. Ya kita tahulah. Masa sesedih itu, kan ada orang tua.
Jadi selama ini dia tinggal di mana gitu. Dia nggak sampai sesedih itu, cuman dia ke sana, nginap di sana karena dia butuh orang. Dia butuh teman curhat. Dia butuh orang yang bisa konselingkan dia. Dia merasa Lina Wijaya bisa mengayomi dia. Itulah kenapa dia tinggal di sana. Karena lagi down. Kondisinya sangat down. Dan dikonfirmasi juga bahwa memang Elia dan Nina menjumpai Ica. Dan Ica juga sudah ngomong ya, di channel saya, saat kita ngobrol dengan Ica konfirmasi, betul. Yes. Artinya clear ya, bahwa Elia memang butuh teman curhat saat itu karena memang lagi down. Terus dikatakan ya bahwa banyak support, dukungan, donasi yang diberikan untuk Elia melalui perantara Lina Wijaya. Tetapi uang tersebut tidak pernah sampai. Nah, kalau ini butuh bukti transfer. Yang donasi minimal adalah, masa dari ratusan orang yang transfer nggak bisa. Pihak Elia itu mendapatkan bukti transfer ada beberapa buah. Beberapa lembar kan gitu, beberapa foto. Screenshotnya ini bukti transfer. Dan Lina Wijaya, kalau tidak mau dituduh nggak pernah ngasih ke Elia Miron, buktikan. Kasih tahu, saya pernah ngasih, ini buktinya, saya transfer ke rekening Elia Miron. Kan begitu. Ya, kan begitu. Oke, terus apa lagi nih? Yang seru dari saling bongkar ini, teman-teman. Ya, apa yang seru? Dikatakan. Ya, dikatakan apa, teman-teman? Dikatakan bahwa Mak Lina ini akan membongkar siapa saja Polikarpus ini. Data-data Polikarpus akan dibongkar oleh Mak Lina dan juga data-data para donatur-donatur Islamophobia. Dikatakan akan diserahkan kepada Bang Zuma. Wow, saya nggak tahu. Saya akan tanya kepada Bang Zuma, ya karena saya belum ngobrol untuk masalah ini. Cuman tadi dikasih nampak WA, memang Lina Wijaya dari awal bulan ini ya, kalau kalian lihat di chattingannya, itu nyari saya juga bingung. Dia DM juga sama saya. Jadi di TikTok saya, dia kirim pesan, minta nomor saya. Dia kasih nomor dia suruh hubungi dia. Ada beberapa hal yang mau dia sampaikan, ya. Dia bilang gitu. Tapi saya belum gubris, karena saya malas ikutan gituan. Saya malas gitu, karena saya menghindari fitnah-fitnah yang nggak jelas. Tapi kalau udah seperti ini nggak apa-apa. Nanti kita akan konfrontasi dengan Lina. Kita akan undang Lina Wijaya untuk mengungkap, untuk menyampaikan versi Lina seperti apa. Apakah tuduhan ini benar atau tidak? Nah, nanti kita tanya ke Mak Lina. Kan begitu. Nanti kita tanya. Oke? Terus masalah ketemu dengan Bang Zuma, yang pasti kemarin nggak ketemu. Waktu Bang Zuma bulan lalu datang, nggak ada ketemu. Tapi memang Bang Zuma punya rencana. Ya, paling lama bulan 5, itu akan kembali datang ke Jakarta. Paling lama, paling cepat bulan 4 akhir. Paling cepat. Ya. Cuman nampaknya bulan 5 sih. Dan kita punya agenda. Ada beberapa hal yang mau kita lakukan, tapi setahu saya ketemu Lina Wijaya nggak masuk. Tapi kalau memang urgent, kalau memang Lina Wijaya mau bekerja sama untuk membongkar Polikarpus ini, supaya negara kita, ya, supaya toleransi di negara kita tetap baik-baik saja, ya bagus. Pasti akan dijumpai. Yang penting tujuannya untuk apa? Untuk kedamaian. Karena yang namanya Polikarpus dan juga donatur-donatur Islamophobia ini harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Mereka inilah biang kerok dari kerusuhan antar agama di Indonesia. Gara-gara mereka lah sentimen-sentimen agama terjadi. Terjadi pelarangan, ya, tempat ibadah, padahal zaman dulu nggak apa-apa. Nggak ada izin juga dibiarkan. Tapi sekarang kok beda? Karena umat muslim sudah resah. Setiap hari mendengarkan hujatan demi hujatan yang dibuat oleh Polikarpus. Jadi kalau demi kebangsaan, kita akan jumpai, ya, kita akan dukung. Tolong, kerjasamanya untuk memberantas para Polikarpus ini. Ngeri ya. Tetapi apakah dia Islam? Enggak. Lina Wijaya udah jelas, dia adalah Kristen. Bahkan dia mengikuti kelasnya Pendeta Stephen Tong. Ada perkumpulan dia, orangnya juga nyata ya. Bukan seperti yang lain, yang kayak cepot, ya, sang penggugat yang nggak tampak wajah. Lina Wijaya tampak wajah, rumahnya di mana juga jelas. Gerejanya di mana jelas. Orangnya ada gitu, barangnya ada. Bukan kayak mereka jumpai orang pun nggak berani. Kan gitu. Kalau kayak Bang Zuma, pakai masker tapi jumpai orang. Clear. Ya saya jumpai orang. Bahkan jumpai pendeta-pendeta, HTD, Joshua Teu, Pak Lamsen kita jumpai. Pendeta lain juga kita ajak jumpa. Bahkan Andre Tunggal, itu saya ngajak ngopi. Saya sampai detik ini masih nunggu Andre Tunggal untuk ngopi bareng. Ya, kalau nggak bukber bareng lah. Karena ini kan lagi bulan puasa gitu. Oke? Jadi semoga informasi ini bisa mengungkap banyak hal ya. Tapi nanti kita akan bongkar lagi teman-teman. Santai, satu-satu kita bongkar ya.
Jadi ini belum semua, belum semua. Saksikanlah keseruan berikutnya. Dan juga ada info bahwa Mak Lina sudah mulai menyebarkan informasi pribadi dari Elia Miron. Ya, dari Elia Miron sudah disebarkan, dan ini karena bentuk sakit hati Lina Wijaya kepada Elia, karena tidak diajak jalan-jalan. Ini menurut versi mereka ya. Jadi Mak Lina tuh marah karena Elia jalan-jalan keliling Asia ke beberapa negara itu nggak ajak dia. Memang Mak Lina kemarin ada ngomong, tanggal 7 Maret ya, kalau nggak salah, atau 7 Februari dibilang. 7 Februari kalau tidak salah ya. Antara 7 Februari atau 7 Maret, pokoknya tanggal 7, Elia Miron akan jalan-jalan dibilang. Tapi jalan-jalan sama siapa, Mak Lina nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu, tapi dia jalan-jalan ke Korea. Karena uangnya lagi banyak. Elia ini dapat donasi itu mungkin ratusan. Bahkan mungkin bisa miliaran ya, saya nggak tahu. Karena kelas-kelas ratusan juta sama mereka tuh kecil. Polikarpus kalau udah kelas atas, itu ratusan juta tuh satu bulan dapat. Apalagi Elia Miron, itu kan udah kelas besar kemarin. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin itu aja informasi yang kali ini. Tunggu informasi kita berikutnya. Satu-satu kita bongkar. Dan Lina Wijaya, nggak apa-apa lah, saya kontak ya. Jadi, saya nggak mau kontak dia, tapi karena ini luar biasa, dan saya rasa sangat tidak adil kalau kita nggak tanya versi Lina Wijaya, maka kita akan undang. Ya, saya akan undang Lina Wijaya untuk ngobrol, untuk lebih mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, tunggu dulu. Lupa saya teman-teman ya. Ya inilah kalau kita udah terlalu seru dan mau cepat-cepat, lantaran kita udah nggak sabar untuk bongkar lebih banyak lagi. Ya ini jiwa jurnalis kita nih lagi terpanggil. Ya. Apalagi nih Polikarpus penghujat ini memang harus kita binasakan. Karena mereka ini sudah merusak toleransi di negara kita. Oke, sedikit iklan bagi teman-teman. Jangan lupa yang ingin membeli baju atau merchandise pendebat, untuk mampir di toko kita, namanya Toko J-Friends, di Tokopedia. Kita menjual kaos-kaos, jaket, ya, polo shirt dari pendebat. Dan bagi teman-teman yang tidak pandai pesan melalui online shop, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah. Oke, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.